Salam kopi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita jaga alam. Alam jaga kita. Mantap. Tapi alhamdulillah tadi saya dapat laporan bahwa sudah pelepasan bibit ikan. Itu kan sesuatu yang menurut saya walaupun sedikit tapi nilainya kan maknanya besar. Kita ikut melestarikan kehidupan nabati yang ada di sini. Kelak di kemudian hari kalau udah besar dipancing orang kan bisa bermanfaat lah gitu. Kalau cuma mancing doang gak ada yang lepasin benihnya ya lama-lama habis gitu. Paling nggak kopi kan ikut memberikan kontribusi penyebaran benih bibit agar itu bisa lestari. Yang kedua, ketika teman-teman ke rumah, saya juga saran agar kopi ini juga karena sudah sah secara hukum membangun kolaborasi kerjasama dengan para pihak lah. Setahu saya bank-bank BUMN, bank-bank nasional itu punya CSR itu. Apakah kita bisa dikerjasamakan dengan perbankan kaitan dengan CSR-nya untuk katakanlah menghijaukan setu atau merekapri kembali setu yang sudah mulai rusak gitu kan, atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota gitu ya, sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Nah, tetapi karena jadi ini uniknya setu ini supaya teman-teman tahu, setu ini asetnya itu milik Provinsi Jawa Barat, tercatat itu dalam buku besar. Tapi fungsi airnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai. Sungguh pun Pemprov Jabar mau membangun di setu yang punya dia, harus dapat rekomtek. Dan rekomtek itu sangat jelibet. Contoh, Tawakalong itu kita mau bikin istana ngapung di tengah-tengahnya gitu loh. Desainnya tuh bagus banget. Tapi karena nggak boleh ada tiang mengganggu debit air, nggak boleh ada bangunan di atas air, akhirnya kan yang terjadi apa? Buat foto doang kayak beginian nih, ngambang plastik begini kan, kurang mewah gitu. Tapi memang karena nggak boleh, Balai Besar Wilayah Sungai nggak mengizinkan ada tiang pancang yang mengambat debit air. Jadi setu ini hampir semua setu di Depok itu milik aset Pemprov Jabar. Tapi kalau bicara air di dalam setu, kita harus koordinasi dengan Kementerian PUPR, Dirjen PSTA, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai. Makanya tidak heran kadang-kala mereka ngeruk gitu kan, ngeruk setu untuk memberikan daya tampung air lebih dalam. Nah, tapi untuk Jati Jajar tahun yang ini sudah kita bangun 2,7 miliar tempat wisata. Tahun depan saya minta tambah lagi 5 miliar 2024 agar Jati Jajar itu bisa menjadi tempat wisata. Karena di situ ada Napatilas Wali Songo, di situ ada makam di ujung itu kan. Dan kalau itu dibuat tempat wisata yang baik, maka menurut saya setu itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Tapi dengan catatan kita di Pemprov Jawa Barat lewat Dinas STA, CQ-nya nanti Balai Besar, kita punya OPTD kita yang di Bogor, itu akan menginventarisir podaris yang ada di setu. Jadi sebenarnya podaris itu harus dilindungi nanti melalui koperasi kerjasama dengan OPT-nya STA kita di bawah naungan koperasi nanti mengelola setu. Nah, harapan saya setu ini bisa semua menjadi tempat wisata supaya ada nilai tambah buat masyarakat sekitar. Ini Pendongkelan ini kalau nggak kita tembus jalan ke mana, ke jalan raya, ini nggak bakalan bisa berkembang kecuali kita jebol terus sampai ke jalan raya, gapuranya bagus, akses jalannya besar, ininya ditata, itu orang bisa ngelancong ke sini. Ya, kalau nggak bisa. Nah, tapi kan untuk menembus jalan itu harus kerjasama pemerintah Kota Depok juga, karena kan menyangkut pembebasan lahan. Nah, saya berharap kawan-kawan kopi itu dalam usia yang bertambah sekarang ini tidak hanya acara-acara seremonial gitu maksud saya, tapi ada sesuatu walaupun kecil yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat terutama di Kota Depok ini. Nah, saya lihat tadi sudah
penghijauan alpukat kan, core bisnis kita salah satunya adalah ada kader kita pengurus kopi yang memang profesinya di alpukat niki. Saya kira ini dengan kejadian sekarang El Nino itu melanda dunia termasuk Indonesia, musim kemarau akan tembus di bulan November awal Desember, maka yang akan mengancam kita itu adalah pangan. Pasti pangan akan terganggu karena sawah-sawah pada kering. Nah, bayangkan kalau kita konversi beras dengan jagung, dengan ubi, dengan alpukat, itu kan berarti kan kita tidak akan ke krisis, tetap survive. Nah, cuman kan tidak secara masif gitu loh, bahwa alpukat niki ini malah terkenalnya di daerah luar. Padahal awalnya dari Depok, terdaftarnya dari Depok. Nah, kalau ini harusnya dimasifkan. Coba kalau kita pergi ke Indramayu, hampir setiap rumah itu ada pohon mangga, Pak. Setiap rumah itu pasti punya pohon mangga mereka. Maka Indramayu terkenal, gedung hijaunya terkenal, mangganya ya, karena memang sudah menjadi budaya. Nah, kita harus bagaimana ya kopi ini bisa memberikan edukasi agar pemerintah kota juga bisa punya budaya yang lestari gitu, budaya yang hijau, budaya yang alam gitu. Karena gini, penilaian sebuah dipura, sebuah kota itu tidak hanya dilihat sampah, tapi dilihat satu sampah, dua perilaku masyarakatnya, yang ketiga penghijauannya. Apakah kota ini sudah ramah terhadap penghijauan? Apakah masyarakat perilakunya sudah benar? Contoh, kalau orang berangkat kerja ke Jakarta subuh, gembol tas di belakang sama gembol sampah di depan, itu kan melemparnya kan di mana saja, Pak? Di jembatan, di pojok jalan, di tikungan. Itu kebiasaan yang menurut saya sejauh itu gak hilang, gak bakalan dapat adipura. Karena itu mencoreng perilakunya. Udah ditulisin pakai spanduk nih, monyet yang buang sampah tetap aja buang sampah. Baru itu tidak akan jadi buang sampah kalau bekas pembuangan sampah itu kita sulap jadi taman. Taman yang asri, pohon yang rindang, mau ngelempar dia mikir lagi gitu. Karena sudah bersih gitu. Tapi kalau sampahnya tetap menggunung, cuma dikasih spanduk dilarang buang sampah di sini, pasti buang sampah. Itu attitude lah, budaya. Nah, maksud saya kita ada, nggak usah gede lah, hal yang kecil, tapi kita bisa perbuat atas nama kopi ini buat kota ini yang menurut saya lama-lama juga jadi hal yang besar gitu. Nah, saya mengajak lah kawan-kawan, mungkin nanti kita bisa turunkan tim ke beberapa kecamatan melihat sudut mana yang menjadi buangan sampah orang lagi lewat. Nah, kalau memang itu katakanlah memang ada, kenapa nggak itu kita kerjasama dengan DKP, kita angkatin sampahnya, kita beli bibit pohonnya, kita tanamin alpukat kek, kembang kek gitu. Sehingga pada satu ketika itu berubah, tidak menjadi tempat buang sampah gara-gara kopi, buat saya itu nilainya sangat positif. Karena kalau tidak digitui, masyarakat kita tetap bandel, ya, tetap berbuang gitu. Walaupun sebenarnya kan sudah ada peraturannya kan, perdanya tentang larangan buang sampah, tapi tetap. Nah, berharap memang TPPAS regional milik Pemprov Jawa Barat di Lulut Nambu, insya Allah akhir tahun ini bisa operasional. Kalau itu operasional, itu bisa menjadi alternatif bagi Kota Depok untuk membuang sampah di TPPS regional Lulut Nambu. Depok, Bogor termasuk Tangsel, karena nanti kita olah sampah di Nambu, dia menjadi briket itu kita jual ke Indosemen untuk blending batu bara. Tapi yang sekarang lagi jalan di Legok Nangka untuk Bandung Raya, itu outputnya adalah KWH listrik. Walaupun kita sekarang di Jawa Barat masih darurat sampah, karena Sarimukti masih terbakar, belum selesai. Ada 8.000 ton sampah yang tersebar di Kota Bandung, Cimahi, KBB dan Kabupaten Bandung yang belum terangkut. Sementara TPPA punya kita yang di Legok Nangka belum operasional. Jadi memang sebenarnya bicara lingkungan ini bukan bicara isu lokal, ini bicara isu global. Nah, saya berharap kopi itu ada isu yang dimainkan itu, yang kira-kira bisa kita laksanakan. Gak usah besar gitu, tapi kecil, tapi kita kerjakan, dan itu menjadi menjadi pointers buat kopi gitu. Oh, ternyata eksistensi kopi ternyata ada peran positif terhadap masyarakat, terhadap Kota Depok gitu. Nah, itu saya minta kepada kawan-kawan untuk
bagaimana kita membuat program kerja yang walaupun tidak butuh uang banyak banget, tapi ada value yang kita dapat untuk mengedukasi masyarakat di Depok. Nah, terakhir mungkin saya sampaikan ke kawan-kawan, tentu dengan keberadaan kopi sudah legal secara badan hukum, ya nggak salah juga menurut saya bermitra dengan anggota Dewan Kota Depok yang hari ini per anggota Dewan itu punya pokir itu 3 miliar. Ya kalau satu Dewan 3 miliar, kalau kita punya teman 3 orang anggota Dewan, dia ngasih 100, 300, saya kira kita bisa berbuat apa saja program di kopi ini. Kan dasar B2B-nya kan harus legal badan hukum. Kita udah punya. Tinggal siapa mitra kita. Nah, tentu kita buat pokirnya Dewan A, kita pengen menghijaukan Setu Pedongkelan. Udah berapa ribu pohon kita tanam. Hasilnya ada gitu loh. Atau kita katakanlah berkewajiban untuk membuat recycle sampah gitu di pinggir Setu, agar sampah yang ngambang di situ tuh diangkut tapi di recycle gitu, dengan beli mesin. Kayak di Bandung itu ada mesin recycle itu yang tanpa dibakar tapi sampah dihancurkan, dicacah, itu ada tanpa mengeluarkan polusi gitu. Nah kalau Pokir Dewan memberikan mesin itu katakanlah di dekat situ dikelola oleh kawan-kawan, itu dampaknya dahsyat menurut saya. Asetnya ada, manfaatnya dapat, sampah hilang. Kan kalau itu diambil, diangkut, dibuang, contohnya sekarang TPA Cipayung 43 meter Pak tingginya. Itu di bawahnya tuh ada gas metan. Gas metan itu akan dia naik ketika ada tekanan hujan. Nanti musim hujan turun, itu naik gas metannya. Takutnya kejadian kayak Lui Gajah Pak, meledak. Itu harusnya segera dikurangin, di recycle itu. Jangan dia numpuk sampai 43 meter. Ketika nanti masuk musim hujan, gas metannya tuh naik Pak, neken ke atas, meledak kayak jadi musibah nasional itu. Kasus contoh Jawa Barat, Lui Gajah itu meledak, itu longsor karena tekanan gas metannya kena campuran air hujan. Dia jadi tuh, udah ibarat bensin, ada korek, ada angin, ada bensin, dikorek langsung bom gitu, langsung nyamber gitu. Nah saya agak prihatin nih sebagai warga Depok di Cipayung, agak khawatir saya, karena kita udah kena musibah nih. Sari Mukti di Jawa Barat udah total Pak, sampai helikopter berapapun kita turunin nggak padam-padam, karena kan sampah itu kan berlapis-lapis baranya kan, kayak hutan gambut. Tapi yang lebih parah, gasnya itu kan jadi api juga, jadi bara Pak. Itu lama dipadamin, tapi sebulan belum padam. Nah sejauh itu belum padam, kita nggak bisa bawa truk ke situ buang sampahnya. Numpuk Pak di kota Bandung itu sampah, numpuk semua. Nah saya ngeri juga gitu kalau ini kejadian di kota kita gitu, di kota Depok, di mana TPA Cipayung sudah 40 meter lebih, dan nanti masuk musim penghujan, kalau itu gas metan yang katakan oleh air hujan meledak, itu bisa jadi musibah. Nah paling tidak kopi bisa memberikan kontribusi konsepsi pemikiran gitu. Nah, ini loh sumbangsi kopi gitu dalam hal ini. Yang ideal itu sampah itu dia terkurangi 50% dari hulu Pak. Kalau TPA Cipayung itu kan hilir, terakhir itu, namanya juga TPA kan, tempat pembuangan akhir. Nah, bisa nggak kopi mengambil peran di hulu, di rumah tangga gitu Pak, dipilah, dibuang pada tempatnya, kolaborasi dengan bank sampah, dengan maggot. Di Jawa Barat tuh Pak, paling laku makanan ternak itik itu maggot. Dibikin dari mana? Dari sampah kompos. Otomatis keluar sendiri Pak maggotnya itu. Bikin maggot, bikin bank sampah, terus bikin kompos Pak di rumah tangga. Itu paling tidak tereduksi 50%. Kalau 50% bisa tereduksi dari rumah tangga akibat kita sosialisasi, maka di hilirnya dia akan berkurang. Tapi kalau di hulu sampah produksinya tidak pernah berkurang, hampir 1.200 ton per hari, dibawa semua ke hilir, nggak akan bisa Pak. Seberapa luas kita punya lahan pasti penuh, karena sistemnya sistem angkut, buang, uruk. Nah kekinian nggak boleh lagi ada TPA yang model kayak di kita ini Pak. Model lama ini kan model lama nih, diangkut dari pasar, dari rumah tangga, tumpuk. Kalau ada tanah digiles sama tanah, besok tumpuk lagi, giles lagi, berlapis-lapis ya kan. Tapi kan volume sampahnya nggak kurang Pak, malah naik terus sekarang.
ke atas ya, sudah 40 meter lebih. Nah yang benar itu sampahnya apa itu dikelola. Katakanlah aja 1000 yang jadi sampahnya paling 10% residunya. Tapi nanti kita olah di bak penampungan. Berarti kalau 1000 10%-nya, berarti kan yang 90% itu kan sudah jadi kompos, jadi briket, jadi duit lah gitu kan. Nah sampahnya cuma 10%. Berarti yang 1000 metric ton dengan 10 metric ton. Berarti kan ini kalau ini kita jadikan pola ini terus menerus, umur TPA kita akan bertahun-tahun namanya Pak umurnya, karena cuma residunya cuma 10 kubik gitu. Yang 990 kubik habis kita giling. Nah harus begitu sebenarnya kan, teknologi sampah modern sekarang menggunakan pendekatan teknologi secara modern agar sampah itu tidak ditumpuk dan tidak menumpuk di ujung akhir TPA. Saya kira gitu ya teman-teman.